الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala ba'da a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An-Nawas bin Sam'an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auhallahu ila Isa inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim faharris ibadi ila tur wa yab'asullahu ya'juj wa ma'juj. Wa qala hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hadis rawahu Muslim. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, usini wa usikum bittaqwallah kama qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bittaqwallah fa innaha ra'sul kulli amal. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala malam ini untuk mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita mampu melangkahkan kaki kita untuk menghadiri majlis ini, kita dapat syukuri pada Allah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mudah-mudahan dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut akan menambahkan pahala Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari yang pertama beri hidayah kepada kita, kemudian menjaga kita atas segala bentuk fitnah yang sedang menimpa umat ini, terutama di masa-masa sekarang yang merupakan para ulama hampir sepakat semuanya bahwa kita ini sedang berada di penghujung masa-masa kehidupan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena sudah kita lihat dan kita saksikan dengan mata kepala sendiri hari ini bagaimana kondisi yang telah disabdakan Rasulullah SAW yang merupakan salah satu dari tanda akhir zaman, bahwa nanti di Jaziratul Arab itu akan mengalir sungai-sungai dan padang di Jaziratul Arab akan kembali menjadi hijau, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah takdirkan di masa-masa yang lampau, di zamannya kaum Saba, di zamannya mulai Nabi Adam sampai kaum Saba. Jadi dulu Jazirah Arab itu satu wilayah yang hijau, bahkan lebat, bahkan subur. Seseorang dari Yaman, Bani Saba itu di Yaman, kaum Saba itu di Yaman, kaumnya Nabi Sulaiman itu berada di kota di Yaman, di Ma'rib tepatnya.
berjalan dari Yaman sampai Palestina tidak terkena matahari berjalannya. Jadi berjalan dari Yaman sampai Palestina tidak terkena matahari. Kenapa? Karena tumbuhan yang sangat lebat. Bahkan tidak perlu membawa bekal. Perjalanan yang sangat jauh itu tidak perlu membawa bekal. Kenapa? Karena di sepanjang jalan itu banyak buah-buahan yang bisa dimakan. Begitu pula hewan-hewan buruan. Tapi memang dasar manusia. Manusia ini memang disifati Allah Subhanahu wa taala, innal insana zaluman jahula. Manusia ini punya tabiat watak dasar zalum, amat sangat zalim, menganiaya dirinya sendiri, dan amat sangat bodoh. Dengan perjalanan yang nyaman tadi itu, tidak nyaman itu. Dengan kenyamanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa nyaman. Subhanallah. Orang kalau sudah pada tingkat kenyamanan itu menjadi bosan ya. Itulah manusia. Bosan. Akhirnya dia mengatakan apa? Kok bosan ya? Perjalanan dari Yaman menuju Palestina kok gak kena panas. Bahkan kita kok gampang mau cari makanan gampang. Enak udah soro-soro dikit begitu. Itu harapan mereka di zaman itu. Begitu. Kemudian dia mulai mengkufuri nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah takdirkan yang dengan takdirnya. Bendungan Ma'rib jebol yang kemudian akhirnya membuat apa? Membuat kekeringan dimulai Jaziratul Arab sampai Palestina. Subhanallah ya. Tapi kata Rasulullah nanti akan kembali seperti itu nanti bumi ya, Jaziratul Arab. Hari-hari ini terakhir ini dalam minggu-minggu bahkan hari ini sudah kita bisa lihat banyak media yang memuat tentang mulai kembali hijaunya Jaziratul Arab. Padang pasir hari ini sudah mulai sungai-sungai bermunculan, bukan sekedar sungai tapi artesis. Jadi sumber-sumber air yang keluar dari bumi itu tapi kemudian memancar itu sudah mulai keluar di mana-mana. Bahkan sungai-sungai sudah mulai bermunculan di mana-mana, sudah mengalir. Bahkan sekarang ini lembah-lembah, wadi-wadi mulai sekarang menghijau. Jadi ini merupakan salah satu tanda yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hari ini yang menyaksikan tentang kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo al-ikhwah, maka kita banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang akan kemudian mengikuti keadaan zaman ini. Kemudian yang kedua, kita mulai banyak menyibukkan diri dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masa-masa seperti ini itu kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beribadah di masa al-haraj, masa-masa fitnah ini, maka pahalanya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahalanya orang yang hijrah. Dalam keadaan sulit ini kita kalau banyak beribadah maka dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahalanya orang-orang yang sedang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayo al-ikhwah, kita lanjutkan malam ini dengan kajian tentang peristiwa yang mengikuti setelah kemunculannya Nabi Isa alaihi salam. Kemarin sudah kita jelaskan dalam bulan yang lalu bahwa setelah Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal dan para pengikutnya yang merupakan simbol daripada kekafiran yang nyata pada saat itu, dan bala tentaranya yang saat itu merupakan kekuatan yang luar biasa ya. Bahkan digambarkan oleh para ulama itu saat itu kaum muslimin sudah mengalami pengepungan yang luar biasa sehingga hampir seluruh kaum muslimin tidak bisa bergerak saat itu, dan pusat
berkumpulnya kaum muslimin sisa yang berada di Baitul Maqdis itu sudah hampir bahasa, kalau bahasa mau kita bahasakan dengan bahasa sekarang itu hilang harapan. Karena semua pasukannya sudah terkalahkan kecuali pasukan yang berada di Baitul Maqdis. Ketika itu malam sudah berembuk, saat malam itu berembuklah Nabi Al-Mahdi bersama pasukannya di Baitul Maqdis untuk mengadakan perang bubat, perang terakhir bersama Dajjal di pagi hari setelah sholat subuh. Ketika itu terjadi, maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa sebagai Nasrullah, sebagai pertolongan Allah atas hamba-hambanya orang-orang beriman. Yang saat itu sebenarnya Dajjal sudah merasa di atas angin. Hari merupakan dianggapnya itu hari itu adalah hari terakhir untuk menghabisi orang-orang beriman. Qadarallahu ma syaa fa'al. Ketika mereka Dajjal sudah mau membuka pintu Baitul Maqdis, tiba-tiba ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya adalah Nabi Isa alaihi salam. Jadi di sini kita bisa lihat kelemahan yang sifatnya azas pada diri Dajjal, bahwa Dajjal itu sendiri tidak mengetahui takdirnya, kan begitu, iya kan? Ini merupakan sifat kelemahan daripada klaimnya sebagai Rob, sebagai Tuhan. Kalau bahasanya orang Jawa di sini itu ular marani gepuk, kan gitu kan ya. Takdirnya Dajjal itu akan terbunuh oleh tangannya Nabi Isa. Tetapi Dajjal tidak mengetahui takdirnya hari itu dia harus dibunuh. Qadarallahu ma syaa fa'al. Maka ketika dibukalah pintu Baitul Maqdis oleh Nabi Isa alaihissalam bersama pasukannya, Dajjal kaget lari. Yang menunjukkan bahwasanya ketuhanan Dajjal itu adalah nisbi. Masa Tuhan lari? Kan begitu. Moral pasukan saat itu, moral pasukannya Dajjal, moral pasukan kekafiran saat itu hancur lebur. Terlebih ketika Dajjal terbunuh di tangan Nabi Isa alaihi salam. Maka kacau balau, kalau bahasa sini morat marit, pasukan lari tunggang langgang, bersembunyi di balik pohon, di balik batu, di balik apa benda-benda yang bisa dibuat untuk sembunyi. Tetapi qadar Allah masya Allah, Allah jadikan makhluk saat itu berbicara kepada kaum muslimin, memanggil, menyeru kaum muslimin, ya muslim, ya Abdullah, hadza yahudiyun khalfi fa ta'ala faqtulu. Hei muslim, hei hamba-hamba Allah, ini di sini ada Yahudi yang bersembunyi di belakangku, maka bunuhlah dia. Sebagai bentuk perwujudan apa? Kemarahan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang zalim. Karena ketika manusia ini zalim, bukan hanya manusia yang merasakannya, tetapi alam semesta pun akan merasakan kezalimannya, akibat kezaliman. Lihat saja sekarang kerusakan, di mana-mana kerusakan. Jangan dianggap bumi sekarang sedang zalazil, ini bukan berarti ini alam, tanda-tanda alam. Enggak ada tanda-tanda alam itu. Semuanya adalah sunnatullah. Semua adalah makhluk Allah. Kalau berbicara, di kesempatan berbicara, mereka akan berbicara tentang keadaan ini. Dan mereka tahu siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini, siapa? Manusia mukmin sebagai khalifatullah fil ardh. Dikembalikan, ya muslim, ya Abdullah, hadza yahudin fi. Karena yang bisa mengendalikan kedzaliman di setiap zaman itu adalah kaum mukmin. Karena hakikat kekafiran itu intinya adalah ad-dunya. Ujung-ujung kekafiran adalah dunia. Sehingga ketika mereka dihadapkan untuk kehilangan dunia, maka mereka akan mundur. Beda dengan orang-orang beriman, ketika dihadapkan dengan dunia, dia tidak akan tergadaikan dengan dunia. Dia akan tetap istiqomah menegakkan keadilan dan kebenaran. Ayyuhal ikhwah, setelah itu maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, auhallahu ila Isa inni qad akhrajtu ibadalli. Wahai Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa saat itu, sungguhnya aku telah mengeluarkan daripada hamba-hambaku
la yadani li ahadin, tidak ada satupun yang mampu memerangi mereka. Biqitalihim faharris ibadi ila tur, maka bawalah hamba-hambaku sisa pasukan yang ada di Baitul Maqdis itu menuju Bukit Tursina. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj, maka Allah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Inilah sebagaimana tafsir daripada ayat surat Al-Anbiya ayat 96. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ya'juj wa Ma'juj wa hum fi kulli hadabin yansilun. Hatta, yakni kapan hattanya itu? Ketika Ya'juj dan Ma'juj itu dibukakan temboknya, dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar kembali min kulli hadabin yansilun, dari tempat-tempat yang tinggi. Kapan saatnya ini? Ketika Nabi Isa telah membunuh Dajjal. Dari hadis ini kita akan membantah subhat. Karena sekarang ini banyak juga orang yang mengatakan Ya'juj wa Ma'juj itu sudah ada, sudah keluar dan sudah berinteraksi dengan kita gitu. Iya kan? Jadi Ya'juj dan Ma'juj keluar kedua kalinya itu ketika apa? Setelah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, selesai subhatnya. Hadisnya Sahih Muslim, dan ini adalah tafsir daripada surat Al-Anbiya ayat 96. Ditafsirkan oleh Rasulullah SAW langsung dengan hadis Sahih Muslim. Jadi kalau ada subhat Ya'juj Ma'juj itu sudah keluar, itu takwil, ya kan? Takwil itu bisa benar bisa salah. Tetapi ini kan qat'i ini tafsir dengan hadis, ayat ditafsirkan dengan hadis. Jadi ini qat'i, akan mengalahkan semua bentuk takwil, bukannya. Ayyuhal ikhwah rahimahullah, ketika kita membicarakan masalah Ya'juj wa Ma'juj ini ya, ini diantaranya adalah ada asbabun nuzulnya. Yang pertama itu asbabun nuzulnya adalah asbabun nuzul suratul Kahfi ayat 83. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Jadi ayat tentang Ya'juj Ma'juj itu ada dua ya. Yang pertama di surat Kahfi 94 ya, ada penyebutan kata Ya'juj Ma'jujnya ada dua. Yang pertama di surat Al-Kahfi 94, yang kedua di surat Al-Anbiya ayat 96. Dua saja dalam Al-Qur'an penyebutan kata Ya'juj Ma'juj. Dan terkait dengan itu, kapan cerita tentang Ya'juj Ma'juj itu muncul? Ketika pembicaraannya muncul masalah Dzulqarnain dalam suratul Kahfi. Suratul Kahfi itu subhanallah meliput ada 3 tanda zaman, tindak akhir zaman. Yang pertama masalah Dajjal, kemudian masalah Ya'juj Ma'juj yang mesti di dalamnya ada Nabi Isa alaihi salam. Dalam suratul Kahfi. Bahkan siapa yang bisa menghafal, man hafadha awal suratul Kahfi, barang siapa yang menghafal surat 10 ayat awal suratul Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dari fitnahnya Ad-Dajjal, ataupun yang terakhir 10 yang akhir. Bahkan kalau ada yang menyebutkan hadis yang lainnya menyempurnakan. Siapa yang menghafal suratul Kahfi, bahkan ada qiraah saja ketika menghadap Dajjal ya, ketika menghadap pas-pasan dengan Dajjal ya, maka membacakan, bukan hafadh tetapi qiraah, membacakan suratul awal suratul Kahfi, maka kita akan diselamatkan dari Dajjal. Dalam ayat ini suratul Kahfi ayat 83 itu Rasulullah SAW ditanya, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Jadi orang-orang kafir musyrikin di Mekah, ketika kaum musyrikin Mekah Quraisy ini sudah kehilangan apa ya bahasanya, kehilangan kesabaran mereka terhadap dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka mereka berusaha
untuk menjatuhkan martabat Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Dengan menimpakan ujian-ujian yang dianggap nanti Rasulullah nggak bisa jawab. Masa Nabi nggak bisa jawab? Gitu. Begitu. Maka sepakatlah Darun Nadwa itu mengutus 2 orang utusan. Orang-orang Quraisy diutus untuk menemui rahib-rahib pendeta Yahudi yang ada di Madinah. Maka diutuslah 2 orang Quraisy, kafir Quraisy, Nadhr bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid, untuk menemui rahib-rahib yang ada di Madinah. Mereka tahu rahib-rahib ini ahlul kitab. Kalau dia mesti masalah Nabi, mesti dia ngerti nanti. Bayangkan itu. Memang manusia ini wallah. Tahu, tapi tidak mau ikuti. Ya ini adalah kesombongan dari orang-orang kafir. Makanya kafaro itu kan masalahnya kan bukan kafaro itu, kalau bahasa Arabnya itu kufrun itu maknanya itu. Jadi kalau orang tani itu kan gali tanah ya, dibuka tanahnya, kemudian dimasukin bibit benih, kemudian ditutup kan. Ya itu kufrun. Cover. Kalau sekarang jadi covernya majalah. Ya kan? Bukan tidak tahu dia kebenaran itu tahu, tapi menutupi kebenaran. Tahu kebenaran. Tapi dia mendustakan kebenaran itu. Bisa karena mendustakan, bisa karena kesombongannya, munculnya macam-macam. Bisa karena kesombongan, bisa karena kelaparan ya. Ya kan? Bisa karena nafsu dunianya, dia menolak kebenaran. Akhirnya jadilah yang sekarang banyak model-model buzzer itu. Ya kan? Kan dia pura-pura bodoh dengan keadaan. Hanya sekedar yabi'u dinahu bi'aradin minat dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sekeping dari harta dunia. Ibnu Jarir rahimahullah, beliau menjelaskan dalam tafsirnya Al-Maghazi, langsung saja saya terjemahkan ya. Dan sungguh telah datang kepada kami utusan orang-orang kafir Mekah, dan telah datang kepada kami bahwasanya orang kafir Mekah telah mengutus utusannya Nadhr bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid kepada Alkitab Yahudi di Madinah, untuk menanyakan kepada mereka apakah yang dengannya dapat digunakan untuk memfitnah Nabi Muhammad SAW. Jadi utusan ini fungsinya untuk menanyakan kepada rahib-rahib Yahudi tadi apa yang bisa digunakan untuk memfitnah Nabi Muhammad SAW, menguji Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun menjawab, tanyailah dia tentang seorang laki-laki. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh rahib Yahudi kepada utusan itu. Nanti tanyakan kepada Muhammad tentang 3 hal. Yang pertama, tanyailah dia tentang seorang laki-laki yang telah mengelilingi dunia. Faqalu saluhu an rajulin tawahu fil ard wa an fityati ma yadri ma sona'u. Yang kedua adalah tanyakan kepada dia tentang kata Nabi Muhammad, terhadap Nabi Muhammad, tentang kisah seorang pemuda yang mengetahui apa yang diketahuinya dan apa yang diperbuatnya. Yang ketiga, wa anir ruhi fanazalat suratil kahfi. Dan yang ketiga tentang masalah ruh. Maka turunlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratul kahfi. Jadi suratul kahfi turun itu atas pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW untuk menguji Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam tafsir yang lainnya, ini lebih detail lagi menjelaskan bahwa ketika setelah mendapatkan pertanyaan tadi, datanglah 3 orang-orang Quraisy ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian menyampaikan 3 soal tadi kepada Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, besok saya jawab. Besok saya, karena apa? Rasulullah SAW tidak menjawab sesuatu kecuali berdasarkan wahyu. Tetapi dalam hari itu Rasulullah lupa istinsa,
Mestinya biasanya kan insya Allah besok saya jawab. Ini hati-hati nih. Ini hikmah ini. Kalau kita berjanji, dahului dengan kata insya Allah. Insya Allah. Kala. Saat itu Rasulullah lupa mengucapkan istinsa. Besok saya jawab. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menguji Rasulullah SAW. Enggak datang wahyu. Hari pertama enggak datang wahyu, besoknya enggak datang. Sampai 15 hari. Maka utusan Quraisy pun kembali kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, engkau telah menjanjikan kepadaku 1 hari engkau akan menjawab soal-soal ini. Tapi ini sudah malam ke-15, engkau belum memberikan jawaban. Maka Rasulullah pun juga ada gundah, ada tahzan, ada hazan, ada kekhawatiran begitu. Karena tahu dia lupa mengucapkan istinsya. Diuji oleh Allah. Akhirnya akhirnya tanggal ke-15 harinya malaikat Jibril datang dan menjelaskan tentang jawaban-jawaban tersebut dengan suratul Kahfi. Di antaranya juga Jibril saat itu membawa juga ayat dalam suratul Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu apa? Jawabnya. An amri rabbi. Sungguhnya masalah ruh itu adalah urusannya Allah Tuhanku. Ayo ikhwah, untuk menjelaskan tentang Ya'juj Ma'juj sebagai prolognya, itu kita harus mendahulukan mengenal Dzulqarnain. Adapun masalah Dzulqarnain itu jadi seorang laki-laki yang mengitari bumi. Karena kisah Dzulqarnain ini terkait dengan kisah Ya'juj Ma'juj. Yang mengkhabarkan, kabar yang disampaikan Allah Subhanahu wa tentang Ya'juj Ma'juj itu berkaitan dengan Dzulqarnain. Karena nanti ini akan menjelaskan hakikat Ya'juj Ma'juj siapa, kemudian di mana Ya'juj Ma'juj akan terkait dengan Dzulqarnain. Adapun Dzulqarnain ini kita dapati dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi mulai ayat 83 sampai ayat 98. Wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Yang pertama adalah bahwa Dzulqarnain itu seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dia. Inna makkanna lahu fil ardi, mengokohkan dia, memberikan kedudukan kepada dia. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan Allah menganugerahkan kepada dia itu jalan untuk mampu mencapai segala sesuatu. Dalam tafsirnya ya, Inna makkanna lahu fil ard, tafsirnya dalam tafsir tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ayyi a'tainahu malakan adiman mumkinan fihi min jami' ma yu'til muluku min at-tamkini wal junudi wal alatil harbi wal hasarat wa lihadha mulkul masyarik wal magharib min al ardi wa dhanatil lahul bilad wa hada'atil lahul mulukul ibad wa khidmatuhul umam minal arabi wal ajami. Bahwasanya tafsir tentang inna makanna lahu fil ardi, yakni maknanya adalah Allah memberikan kepadanya Dzulqarnain kerajaan yang sangat besar, mungkinan yang sangat kuat, yang mampu, yang di dalamnya terkumpul seluruh apa-apa yang dibutuhkan oleh raja-raja, daripada kekuasaan, bala tentaranya, alat-alat perang, dan kemampuan untuk pengepungan ya, syarat. Maka dengannya Dzulqarnain ini menguasai al-masyarik wal magharib minal ard, melakukan perjalanan menguasai penaklukan dari mulai timur sampai barat. Dan wadanati lahul bilad, menundukkan seluruh negeri daripada bangsa Arab dan bangsa Ajam.
Itu tafsiran tentang inna makanna fil ard. Kemudian wa atainahu min kulli syai'in sababa. Berkata Ibnu Abbas wal Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Ikrimah wa Sa'di wa Qatadah wa Dhahak wa ghairihim, yakni ilman. Jadi Dzulqarnain ini spesial diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bisa mendatangkan sebab-sebab tadi. Wa qala Qatadah fi qoulihi wa atainahu min kulli syai'in sababa, yakni manazilul ardi wa alamiha. Jadi di samping itu juga ditafsirkan oleh Ikrimah bahwa Dzulqarnain ini diberikan Allah Subhanahu wa taala tempat-tempat, jalan-jalan di bumi dan ilmunya perjalanan. Kemudian ditafsirkan dalam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dia menafsirkannya bahwa wa atainahu min kulli sababa qala ta'limu alsina, kemampuan dia untuk memahami bahasa. Sehingga ketika ketemu satu kaum yang tidak berbahasa dengan bahasa mereka, Dzulqarnain mampu memahami. Ini diantara ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Dzulqarnain. Kemudian saya simpulkan lagi dari ayat tadi ya, dari ayat Suratul Kahfi mulai ayat 83 sampai 98, nanti di rumah dibaca lagi terjemahannya bagi tidak ya. Itu menjelaskan ada beberapa hal yang dijelaskan dalam ayat itu. Kalau saya baca lama. Jadi beliau telah melakukan perjalanan ke 3 arah. Yang pertama, dia melakukan arah ke arah barat, tempat terbenamnya matahari. Kemudian dia di tempat terbenam matahari itu, di tempat yang dikatakan dalam ayat itu Ainun Hamiyah, atau dalam bahasa lain Hamiyah, mata air yang berair panas dan mengandung lumpur hitam. Airnya hangat dan mengandung lumpur hitam. Yang dimaksud para mufassirin itu menjelaskan, diantaranya juga para ahli yang mengetahui tentang masalah tarikh, menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah laut hitam dan bertemu dengan satu kaum yang sederhana dan menawarkan keimanan kepada mereka dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan kebaikan, atau jika menolak dan bersikap zalim akan diperangi sebagai azab. Dan kelak mereka akan diazab Allah Subhanahu wa taala di nerakanya kalau menolak ajaran yang dibawa oleh Dzulqarnain. Dari ayat ini kita bisa pahami sebenarnya bahwa Dzulqarnain itu menawarkan syariat Allah Subhanahu, tauhid dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya. Kemudian tempat terbenamnya matahari di laut hitam. Begitu. Bisa maknawi, bisa zahir kan gitu kan. Tapi yang jelas kemungkinannya adalah maknawi, karena lautnya luas, kita berada di tepian, maka seakan-akan matahari itu tenggelam di laut hitam. Kalau kita berada di kalau ini kan sisi barat ya terbenam ini, berarti kita di sisi timur laut ini penting, ini logika apa ya, bahasanya memahaminya. Jadi laut hitam sebelah kiri, posisi Dzulqarnain sebelah kanan, ya kan, di tepi laut hitam, matahari tenggelam kan gitu kan. Karena ini nanti kita akan dari ayat ini bisa membaca geografinya gitu. Petanya itu tahu nanti. Peta geografinya, tempatnya tahu nanti. Memang untuk memahami teks-teks itu, terutama akhir zaman itu, kita yang pertama tahu ilmu geografi. Ya, tempat-tempat itu, ilmu tentang tempat-tempat. Kemudian ilmu sanad, silsilah. Enggak tahu silsilah, nanti Al-Mahdinya muncul dari Padang. Kan gitu kan dia. Kan? Nanti muncul Al-Mahdi perempuan dari Cirebon. Kan gitu. Yang kemarin viral itu. Kan gitu. Ya itu maksudnya, di antaranya ilmu geografi, ilmu sanad. Kemudian di antaranya juga adalah ilmu tafsir jelas. Itu ilmu alatnya ya, tafsir itu ilmu pelengkapnya itu, silsilah, sanad,
Kalau nggak punya itu sulit kita menerjemahkan nanti. Menempatkan posisi-posisi itu jelas beda nanti. Seperti orang yang nggak tahu bahwa timurnya di mana gitu, Khurasan di mana, timur di mana gitu. Jadi tempat saja nggak tahu, kemudian menampilkan kan itu. Takwilnya sangat jauh mesti. Kalau kita nggak tahu tempat, akan menakwilkan beberapa teks itu menjadi jauh keluar dari konteksnya malah. Yang kedua, perjalanan Al-Mahdi setelah dari barat dia menuju ke timur. Tempat matahari terbit. Dia jumpa dengan satu kaum di sana. Yang kaum itu dalam keadaan tidak memiliki sesuatu yang untuk dapat digunakan melindungi dia dari teriknya matahari. Jadi mereka kena matahari terus selama matahari itu terbit. Gitu. Ini takwilnya juga banyak. Sekarang banyak teksnya banyak ini nanti. Kalau kita lihat kajian hari ini banyak konteksnya yang cerita tentang Ya'juj Ma'juj ini memang banyak tentang apa Dzulqarnain ini posisinya. Ya itu memang kadang-kadang kita juga kesulitan. Kita ini memang makanya saya katakan untuk memahami hadis-hadis ini kita harus berhati-hati untuk meletakkannya pada tafsir-tafsir ilmu yang benar. Maksudnya begini, mengarahkannya kembali kepada teks-teks hadis ya. Khobar yang paling awal yang menjelaskan tentang masalah-masalah din ini kan dari Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, kemudian turun berikutnya. Seperti tadi ada orang yang mengatakan bahwa Ya'juj sudah Ma'juj sudah keluar sekarang. Konteksnya sudah keluar dari tadi teksnya tadi. Begitu pula nanti ada yang menggiring kemana saja nanti ini, macam-macam nanti. Kalau kita lihat kajian-kajian hari ini banyak yang jauh, yang tafsirannya macam-macam gitu. Makanya kita kembalikan coba untuk berhati-hati maksudnya. Tidak berbicara kecuali di tataran itu. Sekarang ini juga ada yang mentakwilkan bahwasanya wilayah timur ini Kiribati, di belakangnya Irian Jaya. Kepulauan Kiribati itu di belakangnya Irian Jaya. Begitu. Wallahu a'lam. Gitu. Tapi nanti kenapa nanti akan saya untuk mengetahui teks tentang tentang Dzulqarnain ini, tentang Ya'juj Ma'juj, kita juga harus tahu tentang Dzulqarnainnya itu, maksudnya itu. Di masa hidupnya kayak apa begitu? Apakah pernah sampai Irian Jaya begitu? Nah, itu penting kan ya? Penting maksud saya. Karena dari teks itu kita bisa memahami gitu loh. Paham maksudnya? Kemudian setelah beliau berada di wilayah timur dan ketemu dengan satu kaum yang tidak punya yang terbuka wilayahnya, yang kemudian mereka terkena tidak bisa berlindung dari matahari tadi, Dzulqarnain kembali mengadakan perjalanan ke arah utara. Ke arah utara. Ke utara ini karena kita memberikan satu matlah dulu, masdarnya itu. Tempatnya di mana awal Dzulqarnain? Dzulqarnain berada di daerah Irak dan daerah Persia. Kemudian dia melakukan perjalanan ke arah utara. Karena Dzulqarnain berada di sisi selatan posisinya. Hingga sampai di antara dua buah gunung yang sama rata. Dua gunung yang mengapit dinding yang disebut dalam tafsir adalah gunung Azerbaijan dan Armenia. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan begitu. Kemudian dan beberapa tafsir yang lain. Menurut riwayat yang lain, kedua gunung itu terletak di ujung utara perbatasan Turkistan. Di atasnya Afghanistan. Azerbaijan. Jadi antara Iran dan Afghanistan itu ada Turkistan. Turkistan ini sekarang negeri yang hilang kan itu. Negeri yang sudah tidak ada gitu. Pecah menjadi beberapa, Turkmenistan, Kazakhstan, kemudian Uzbekistan, termasuk yang Uighur itu, Uighur itu termasuk wilayah Turkistan dulu. Turkistan itu negerinya orang-orang bangsa Turk gitu. Di wilayah situ. Kemudian di riwayat yang lain juga ada yang berpendapat bahwa pegunungan yang dimaksud adalah pegunungan Kaukasus
yang merupakan perbatasan negeri Rusia dan Georgia, yang terdapat ada satu celah. Jadi kok tidak ada gambar misalnya. Saya ada petanya, cuma saya tapi nggak bisa. Jadi kalau antum lihat peta geografi itu, Georgia itu negeri Georgia. Jadi Kaukasus itu pegunungannya itu melintang begini, melintang. Jadi di sini laut hitam, di sini laut mati. Nah, di antara laut mati dan laut hitam ini daratan, ini ada gunung melintang, pegunungan Kaukasus, yang memisahkan antara negeri-negeri Irak, Azerbaijan dengan negeri di utara, Rusia. Nah, pegunungan ini pegunungan Kaukasus yang sekarang ini tempatnya ini, yang kemarin yang lagi rame ini sekarang ini, perang Ukraina itu, Ukraina, Georgia, Chechnya, itu ya di situ. Nanti berbatasannya dengan Rusia, bangsa-bangsa Rusia, bangsa-bangsa es itu. Nah, gunung inilah yang dimaksud dengan dalam tafsir ini diantaranya. Ada yang menafsirkan begitu. Di sana itu tidak ada jalan kecuali ada satu lembah, ada lorong begini. Jadi gunung ini terpisah, ada lorong begini, sempit. Ada lorong jalan, satu-satunya jalan. Namanya itu disebutkan namanya Darial, celah Darial, lorong Darial. Ya ini dianggap sebagai jalan sempit yang dianggap yang diapit oleh dua buah gunung yang memanjang. Padahal pegunungan Kaukasus tersebut berada di tepi timur Laut Hitam dan tepi barat Laut Kaspia, Laut Mati. Dia mendapati di hadapan kedua bukit itu satu kaum yang hampir tidak mengerti bicaraannya. Kan ketemu satu kaum, tidak ngerti bahasanya, Dzulqarnain ini. Kemudian dari situ karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Dzulqarnain bisa memahami. Jadi pasukannya Dzulqarnain tidak ngerti. Ngomong-ngomong ini. Tapi Dzulqarnain memahami. Ternyata mereka meminta bantuan Dzulqarnain untuk membangun tembok sadda kan ya, permintaannya dalam itu kan sadda itu tembok, ini gini tameng gitu, sadda. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat itu Allah telah memberikan nikmat kepada Dzulqarnain berupa ilmu tadi, ya tidak dibangun sadda tetapi dibangun rodba, ya kan? Rodma atau rodam bahasanya. Rodam itu kubah. Jadi kalau ini gelas ini, kalau sada itu begini, kalau rodam itu beginilah. Ini rodam. Rodma ini. Nutup. Jadi kalau sada itu begini, kalau rodam itu nutup begini, cekrek. Rodam. Allah memberikan ilmu kepada Dzulqarnain bukan membangun sadda tetapi membangun rodma. Kalau mau bangun dikasih bayaran gitu katanya, tak kasih bayaran. Tapi Dzulqarnain ini orang yang sudah luar biasa, enggak butuh bayaran. Itu 3 perjalanan Dzulqarnain. Di sini ada hikmah. Untuk menghadapi Ya'juj Ma'juj, Dzulqarnain sebagai penguasa yang luar biasa, raja yang agung saat itu, dengan pasukan yang besar, dengan alat tempur yang luar biasa saat itu, tidak melakukan peperangan dengan bangsa Ya'juj Ma'juj. Tetapi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Untuk membangun rodam. Ada hikmahnya di sini. Memang tampaknya memang Ya'juj Ma'juj itu satu bangsa yang tidak bisa dihadapi oleh bangsa-bangsa manusia yang lain. Hanya bisa dicegah. Dan yang mau mencegah hanya waktu itu saatnya adalah Dzulqarnain. Jadi Dzulqarnain dalam kisah-kisah yang banyak, Ya'juj Ma'juj itu keluarnya itu ketika musim semi, musim panen. Jadi kalau wilayah sekitarnya itu musim panen, mereka muncul pasukan, Ya'juj Ma'juj ini keluar, menghabisi, merampok. Jadi kerjaannya ngerampok saja. Iya. Jadi kerjaannya mereka ini keluar untuk menghabiskan potensi kehidupan. Setelah itu hilang lagi nih, balik ke kaumnya hilang, nggak keluar lagi, hilang. Nanti musim semi lagi, musim panen dia keluar lagi. Ini tabiatnya orang Ya'juj, kabilah Ya'juj Ma'juj.
Wallahu a'lam bishawab. Ini emang ngeri juga. Berbicara ini emang apa ya? Ada sedikit banyak. Nanti kalau di kajian-kajian yang liar itu, macam-macam tambah. Itu. Ada yang bilang alien gitu. Iya kan? Hah? Iya kan? Iya. Sebenarnya ada gambar-gambar yang bisa saya sampaikan, tapi karena nggak ada slide-nya, nggak apa. Dari hal ini ya, maka kita bisa ketahui dari ayat-ayat tadi dalam surat Al-Kahfi tadi yang menjelaskan tentang Dzulqarnain, bahwa yang pertama bahwa beliau Dzulqarnain itu adalah seorang yang beriman, ya kan? Mengajak kaumnya yang ditemui oleh Dzulqarnain untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus dia adalah hamba yang soleh. Bahkan sebagian mufassir menyebutnya dia adalah seorang nabi. Dzulqarnain itu dianggap sebagai seorang nabi oleh para sebagian mufassirin. Dengan bukti adalah ayat dalam surah Al-Kahfi tadi. Qulna ya Dzulqarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Ketika Nabi Dzulqarnain tadi menemui satu kaum di wilayah barat tadi. Dzulqarnain mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulna, Allah berfirman kepada Dzulqarnain, siapa yang menerima wahyu? Siapa yang bisa menerima wahyu? Para nabi dan rasul. Dengan kalimat ini beberapa mufassir menjelaskan bahwa Dzulqarnain itu adalah nabi. Tidak mungkin kalau manusia bisa mampu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulna ya Dzulqarnain. Itu diantaranya satu penjelasan. Suratul Kahfi ayat 86. Kemudian bahwa Dzulqarnain itu diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan dan kekuatan berupa teknologi serta jumlah pasukan yang sangat dan kemampuan yang besar untuk bisa menaklukkan negeri-negeri tadi. Kemudian yang ketiga, bahwa beliau Dzulqarnain itu menggunakan kekuatannya dan kemampuannya untuk membebaskan manusia dari kezaliman yang menimpa mereka, dan inilah sifat asasi dari penguasa orang-orang beriman. Maka kekuasaannya untuk membebaskan dari sifat kezaliman dan ania. Ini watak orang beriman. Kalau orang beriman itu memimpin, mesti yang dilakukannya adalah apa? Menghilangkan kezaliman. Makanya orang zalim paling tidak suka kalau ada orang beriman mau coba-coba untuk menjadi pemimpin. Karena dia tahu kalau orang beriman mimpin, mesti dia tidak bisa berbuat zalim. Lihat saja, yang setengah beriman saja, maksudnya yang imannya belum pasti pas-pasan saja sudah ruwet kok, iya kan? Iya kan? Gangguannya luar, apalagi seorang yang tingkat keimanannya luar biasa, menegakkan syariat Allah Subhanahu. Ini aja slogannya masih slogan nasionalisme saja, mukmin ya. Orang beriman, orang muslim mukmin, ya kan? Al masjid. Slogannya biasa-biasa saja. Itu aja sudah diganggu luar biasa. Apalagi seruannya yang lebih daripada itu, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada itu. Ya kan gitu. Itu watak dasar daripada kekafiran. Jadi sirah bainal haq wal batil itu azali. Pertentangan antara al-haq dengan kebatilan itu senantiasa wujud. Hatta sampai kapan? Sampai kapan? Sampai dibunuhnya Dajjal. Setelah itu baru tak ada lagi. Hatta tadu al-harbu awzara, sehingga damai lah saat itu setelah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua, dalam tafsir dalam ayat tadi, dari sekian ayat tadi ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat dan keadaan bangsa Ya'juj Ma'juj, bahwa mereka ini adalah bangsa perusak yang mendiami bagian dari rangkaian gunung di sebelah utara. Kemudian cara menanggulangi kerusakan yang paling efektif yang digunakan oleh Dzulqarnain berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Ya'juj Ma'juj adalah dengan membangun rodam.
yang terbuat dari besi dan tembaga yang cair. Kemudian dituangkan di atasnya untuk menutupi celah tersebut. Yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan memerangi Ya'juj Ma'juj. Bahkan jangankan Dzulqarnain, Nabi Isa saja dalam awal tadi jelaskan apa? Nabi Isa tidak diperintahkan untuk memerangi Ya'juj Ma'juj, tapi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Untuk membawa pasukan kaum muslimin di atas gunung Tur untuk hijrah di atas Bukit Tur. Karena Bukit Tur itu tempat yang terlindungi dari Ya'juj Ma'juj. Bukan memerangi mereka. Karena tidak ada satu manusia pun yang mampu untuk memerangi Ya'juj Ma'juj. Paham? Kemudian berikutnya suatu saat nanti bahwa Radam yang dibangun oleh Dzulqarnain untuk mengisolasi bangsa Ya'juj Ma'juj itu akan runtuh sebagai janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku. Dalam akhir ayat itu kan 96. Jadi Radam itu nanti akan pecah, maka Ya'juj Ma'juj akan keluar dan keluarnya sangat-sangat cepat. Yang terakhir bahwa bangsa Ya'juj Ma'juj adalah bangsa manusia sebagaimana bangsa manusia biasa. Dalam tafsirnya jelaskan bahwa Ya'juj Ma'juj itu adalah turunan Yafid. Yafid itu anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Turunannya Yafid bin Nuh alaihi salam. Jadi Yafid itu menurunkan bangsa Truk. Termasuk antum ini. Antum ini bangsa Truk. Turunnya Yafid bin Nuh. Ada pecahannya itu. Kalau saya itu dari bangsa Sam. Anaknya Nabi Nuh juga. Anaknya Nabi Nuh kan ada 3. Syam, Kan'an, ada 4 ya. Sam, Kan'an, Ham, dan Yafid. Kan'an mati kan, tenggelam. Tinggal 3 yang hidup. Yafid menurunkan bangsa Truk, bangsa-bangsa Asia ini. Kemudian Ham menurunkan bangsa-bangsa Afrika. Sam menurunkan bangsa Arab dan Bani Israel. Bangsa Yahudi itu juga masuk. Satu kabilah dulu. Tapi dendamnya gara-gara apa? Orang Yahudi itu cuma satu dendamnya. Gara-gara Nabi Muhammad bukan orang Yahudi. Makanya angka 13 itu angka yang dianggap angka sial kan itu. Enggak ada hotel angka 13, enggak ada di Pangkerjan nomor berapa ini? Ada nomor 13? Enggak ada. Karena siapa yang buat? Belanda. Kalau orang Jombang yang buat bisa ada. Karena yang tata kota ini semuanya dari Belanda, enggak ada nomor 13. Antum lihat saya Indonesia enggak ada. Hotel nomor 13 enggak ada. Tingkat 13 atau lift ada enggak? Enggak ada. Ayo. Kebencian mereka itu tidak rasional. Paham itu? Orang Yahudi itu bencinya tidak rasional. Sampai bencinya kepada Rasulullah karena dianggap keturunan Bani Israel yang ke-13 sebagai nabi terakhir, gak muncul. Terakhir muncul bahasa Arab. Angka 13 dimusuhi. Bayangkan. Jangankan antum mukmin, angka 13 dimusuhi kok. Baik kan? Sampai ada film namanya The Nightmare 13 ya? Iya kan? Isinya serem-serem pokoknya. Hantu-hantu tok pokoknya. Horor-horor. Jadi intinya pokoknya konotasinya dengan angka 13 semuanya jelek. Sial. Saking bencinya kepada Rasulullah SAW. Enggak rasional kebenciannya. Jadi kalau orang Yahudi atau menganggap pintar itu enggak ada pintarnya, bodoh. Semuanya hawa nafsu. Pintar bujuk iya. Karena balasan tara supernya Dajjal. Kalau Dajjal itu kan daripada penipu, asasnya Dajjal itu penipuan.
Kemudian kita kembali pada siapakah Dzulqarnain itu? Kalau kita pahami bahwa pentingnya memahami Dzulqarnain, kita akan tahu memahami tentang di mana wilayah kekuasaan Dzulqarnain. Dari situ kita bisa petakan tentang kemungkinan tempat wujudnya Ya'juj Ma'juj. Kemudian namun tidak ada nas yang qat'i baik ayat maupun hadis yang menyebutkan siapa sebenarnya beliau kecuali sifat dan keadaannya sebagaimana surat Kahfi dan beberapa asar. Sangat sedikit asar yang menjelaskan tentang yang sahih, ayat yang hadis-hadis yang sahih menjelaskan tentang hakikat Dzulqarnain sangat sedikit. Wallahu a'lam. Adapun perkataan para ulama yang menjelaskan panjang lebar tentang Dzulqarnain tidak lebih daripada beberapa ijtihad mereka. Seperti tadi itu. Qulna dipahami sebagai mana bahwa tidak mungkin seseorang Allah SWT berbicara kepada manusia kecuali manusia tersebut adalah nabi dan rasul. Di antara beberapa ijtihadnya begitu. Kemudian yang terakhir kemudian dijelaskan lagi bahwa ada perbedaan pendapat di antara mereka dan cukup perbedaan pendapatnya cukup besar. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan bahwa telah terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam tentang siapa sebenarnya Dzulqarnain. Maka dikatakan dia adalah seorang nabi, sebagian lagi mengatakan dia adalah seorang malaikat dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan lagi juga dia adalah bukan nabi dan bukan malaikat. Dikatakan juga dia adalah dari raja-raja. Dan diantaranya lagi dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, dai daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Ini beberapa pendapat yang beredar di kalangan para ulama kaum muslimin. Jadi ikhtilafnya cukup juga dan banyak, apalagi itu menjelaskan hakikatnya. Kemudian siapanya lagi, deteksi orangnya itu juga semakin juga lebih lebar. Di antaranya yang berpendapat bahwa sebagaimana disebutkan dalam Fathul Qadir, mereka berpendapat tentang Dzulqarnain di antaranya adalah bahwa Dzulqarnain adalah Iskandar bin Filqus bin Felix yang menguasai dunia bersama Bani Iskandar dari Yunani. Sebagian juga menjelaskan di antaranya Ibnu Ishaq mengatakan beliau itu adalah laki-laki Mesir yang namanya Mirzaban bin Mirzaba al-Yunaniyah, keturunan Yunan bin Yafid bin Nuh. Dikatakan juga dia adalah seorang raja yang bernama Hurmuz. Dikatakan juga dia adalah seorang raja yang bernama Herodes. Di antara para ulama saja masih berbeda pendapat tentang siapa sosok sebenarnya Dzulqarnain. Kemudian di antara yang lain juga bahwa dia adalah seorang pemuda Romawi. Dikatakan dia adalah seorang nabi. Kemudian disebutkan pula bahwa dia adalah juga seorang hamba yang soleh. Dikatakan juga namanya adalah Abdullah bin Dhahak. Ada lagi yang mengatakan namanya Mus'ab bin Abdullah, salah satu anak dari Kahlan bin Sabah al-Yamani. Jadi satunya di Yunani, satunya di orang Yaman. Satunya orang Arab, satunya orang Yunani. Satunya lagi orang mengatakan orang Mesir. Jadi belum ada kesepakatan di antara beberapa ulama. Bahkan ya, di beberapa riwayat menjelaskan bahwa Nabi menjelaskan ketidaktahuannya tentang beberapa kisah yang beredar seputar Dzulqarnain. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Al-Hakim dan Al-Baihaqi, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adri at-tuba'un an-nabiyyan kana amla wa ma adri Dzulqarnaini anabiyan kana amla wa ma adri al-hududu kaffaratun li ahliha amla. Bahwa Rasulullah menjelaskan, aku tidak tahu apakah dia seorang bangsa Tuba atau apakah seorang nabi atau tidak. Aku juga tidak tahu bahwa apakah Dzulqarnain itu nabi atau tidak. Dan aku juga tidak tahu apakah hudud itu hukuman di dunia ini, hukuman syariat yang berlaku di dunia, misalkan orang zina dirajam, zina muhsan dirajam. Apakah itu sebagai kafarah pelakunya atau tidak?
ketika nanti di akhir. Apakah cukup dosanya itu habis di dunia dengan kafarah, dengan hudud itu atau tidak? Kemudian diriwayatkan lagi dari Abu Hurairah dalam riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Aku tidak tahu apakah Tuba itu terlaknat atau tidak. Kaum Tuba. Surat apa ini? Kaum Tuba itu dalam surat apa? Suratul Ad-Dukhan. Aku tidak tahu apakah kaum Tuba itu bangsa yang terlaknat atau tidak. Aku tidak tahu apakah Dzulqarnain itu nabi atau tidak. Aku tidak tahu apakah hudud sanksi itu menjadi kafarah bagi pelakunya atau tidak. Kemudian Ibnu Jarir dalam Tabari menjelaskan dalam tafsirnya, raja yang menguasai wilayah bumi, wilayah bumi bagian timur dan baratnya 4 orang. Malakul ardi masyarikuha wa magharibuha arba'atun nafar. Ini hadis. Bahwa penguasa bumi yang di bagian timur maupun baratnya itu ada 4. Jadi penguasa ini bahasanya emperor ya. Apa itu? Kaisar bahasa itu ya. Artinya kerajaannya sangat kuat dan luas wilayah kuasaannya. 4 orang. Mu'minani wa kafirani. 2 orang mukmin, 2 orang kafir. Fal mu'minani Sulaiman ibnu Dawud wa Dzulqarnain. Yang 2 dari orang beriman adalah Sulaiman ibnu Dawud dan Dzulqarnain. Adapun dari orang kafir, wal kafirani Buktanesar. Nebukadnezar. Kalau bahasa kisah sejarah itu Nebukadnezar. Bangsa apa itu? Ayo, pacaran sekarang taunya TikTok apa? Ya kan? Anak sekarang SMA apalagi belajar sejarah nggak ada plus. Taunya TikTokan sebenarnya. Kalau zaman saya itu sejarah itu dipelajari, Nebukadnezar itu ada dalam kitab sejarah kita waktu itu. Sekarang nggak ada. Irian Jaya nggak tahu di mana. Orang Indonesia loh nggak tahu. Padang itu di Sumatera apa di Kalimantan nggak tahu banyak. Ya kan? Coba antum tanyai ya anak umuran SMA. Buton itu di mana? Penghasilan buton apa enggak ada? Nggak tahu. Kalau dulu kan kita tahu kan, apa buton menghasilkan apa, belit bintan menghasilkan apa kan dulu pelajaran-pelajaran kita masih ada. Sekarang ngerti belas. Ya akhirnya diambil orang lain. Dia tambang-tambangnya diambil orang lain, bangsanya nggak ngerti di mana tambangnya. Ya. Pulau Madura penghasil garam sekarang enggak menghasilkan garam. Maksudnya memang subhanallah, sejarah itu ilmu penting. Kalau kita nggak tahu sejarah kita, apa yang mau kita pertahankan? Apa yang mau kita pertahankan? Oh, bangsa kita, bangsa Indonesia mempunyai wilayah dari Irian Jaya sampai Aceh. Nggak tahu, taunya tuh paling Surabaya aja lah. Ya paling kalau Irian Jaya diserang, Babano. Oh, duduk Surabaya. Kan gitu ya? Kan sekarang cenderung begitu kan ya? Kalimantan diambil orang biarin bukan Surabaya, saya nggak tahu, nggak pernah ke Kalimantan. Ya kan? Orang yang tidak tahu sejarahnya, maka dia akan kehilangan segalanya. Taunya rumah tangganya tok sekarang. Ya kan? Ya. Orang sekarang taunya rumah tangganya tok. Enggak tahu negaranya digadaikan orang lain, enggak tahu. Padahal itu fardu ain bagi orang-orang beriman. Menjaga eksistensi negara kaum muslimin itu fardu ain. Setelah ucapan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nebukadnezar yang orang kafir, yang kedua jadi Nebukadnezar, kemudian kedua Namrud bin Kan'an. Namrud, raja Namrud. Lam yamlikuha ghairihim, kata Rasulullah SAW. Tidak ada yang mampu untuk mengalahkan kekuasaannya setelahnya. 4 orang ini, 2 kafir, 2
mukmin. Yang mukmin adalah Dzulqarnain sama Nabi Sulaiman bin Daud. Yang kedua, yang orang kafir Nebukadnezar. Yang kedua adalah Namrud. Kekuasaannya luar biasa. Imperiumnya luar biasa. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya Dzulqarnain itu adalah orang mukmin. Jadi di antaranya nanti ya, nanti ada klaim-klaim tentang, kalau kita kan Alexander the Great, ya kan? Itu Alexander Dzulqarnain ada beberapa dai menyampaikan Alexander the Great itu sebagai Dzulqarnain. Berarti ngawur orang itu. Alexander the Great itu penyembah berhala dari bangsa Yunani, kok malah dimasukkan sebagai, diklaimkan sebagai Dzulqarnain. Jelas salah. Ya kan? Jadi ini maksudnya begini, kita memahami siapa hakikatnya, maka kita akan tahu, oh ini pendapat yang salah, ini pendapat yang benar. Kenapa sekarang? Dzulqarnain itu bukan nama. Dzulqarnain itu adalah laqab. Sampai jam 9 ya saya. Iya. Apa saya tulis di sini? Ya, bentar ya. Saya cek. Ya saya kira cukup di sini aja untuk minggu depan nanti. Jadi Dzulqarnain itu bukan nama. Tepat di Dzulqarnain itu adalah laqab, julukan tentang siapa sebenarnya Dzulqarnain. Kenapa disebut Dzulqarnain? Insya Allah kita sampaikan di bulan depan. Ya, karena episode-nya 1, nanti ada episode 2 insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.